Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran.
Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada dua alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan sama pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Bagimu Yesus. Dengan apakah ku bangga
bagimu Tuhan Yesus. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar, yang bertata di atas pujian kami. We give you all the glory, all the honor, all the praise, God, Jesus Lord. Sekarang pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan? Yes, Lord. Kasih-Mu, oh sekarang hormat, sekarang hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Raja. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Segala kemuliaan, hormat, puji-pujian, kehebatan, keagungan, keajaiban, kebesaran hanya buat Yesus. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar, yang bertahta di atas pujian kami. Kami perkatakan di bulan yang baru ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah menjadi dihibur, bahkan yang putus asa, pasti ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bangga punya Yesus katakan. Tanpa musik saya mendengar tepuk tangannya umat Tuhan di pada raya ketiga ini. Saya percaya bisa lebih keras lagi, bisa lebih meriah lagi. Sorakan, sorakan haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan? Tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, minimal 5 orang bilang begini, Tuhan sangat baik buat kamu. Amin. Kita percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan sedang kerjakan buat kita. Haleluya. Kita mau nyanyi lagu-lagu versi Mandarin sedikit ya, nggak apa-apa ya, tipis-tipis ya. Oleh sebab itu tepuk tangan dulu buat teman-teman saya ini. Saya impor mereka dari Cina Daratan saudara ya. Dari Tangerang Selatan, bagian utara belakang. Haleluya. Kita masukkan Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Musik. Hey. Wong Pai Huk memuji Tuhan. Haleluya. Ha. Ha. Hey. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang mengasihi kita saudara. Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Haleluya. Come on. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati. diberkatilah Anak cucu kita di mana-mana. Katakan Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan. Sekali lagi saudara, katakan begitu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ya, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggi. Semua yang diberkati katakan berbahagia. Katakan anak cucumu cucu yang pasti tidak akan berminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Yes, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi begitu
Mari semua yang diberkati, mari menari buat Tuhan. Haleluya. Berbahagia. Hey. Kasih tahu kiri kananmu, anak cucumu. Hey. Pasti tidak akan berikan bintang. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberikan, pinjamkan. Tuhan memberikan bagian baru dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Ingat, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan, kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat kiri kananmu, katakan Yesus cinta sam. Tatap wajahnya sampingmu. Yesus cinta kamu. Ya, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Lagi-lagi, hey, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan. Jemaat saya mendengar. Untuk apa? Mana suaranya? Iya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa saudara? Siap, sama-sama. Kasih tahu kiri kananmu, Tuhan cinta saya. Yesus cinta saya. Tunjuk kiri kananmu, katakan. Oh, Yesus cinta. Firman-Nya digenapi. Lagi-lagi, Yesus cinta saya. Kasih tahu yang di belakang. Yesus cinta. Oh, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Bilang kiri kananmu, Yesus cinta saya. Tunjuk kiri kanan belakang. Yesus itu dia. Yesus Firman-Nya. Lagi, kasih tahu kiri kananmu. Yesus cinta saya. Tunjuk wajahnya. Yesus cinta kamu. Asik. Siap. Bahasa Mandarin semua. To Yesus I want. Asik. To Yesus I need. Asik. Yesus I love. Setingga semua. Lagi. Yesus I want. To Yesus I need. To Yesus I love. Setingga semua. Sekali lagi. Setingga semua. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan Yesus? Apapun masalahmu hari-hari saudara, jangan takut, yang penting ada Yesus. Semuanya beres kabeh. Amin. Bahasa Perancisnya beres kabeh. Amin. Kasih tau dulu kira, nengok giliran ini. Beres kabeh bro. Beres kabeh sis. Amin. Yang penting ada Yesus, semuanya aman. Siap menari buat Tuhan everybody. Let's go. Here we go. Ha. Ha. Angkat jempolnya goyang. Goyang kiri kanan. Asik. Lagi. Come on. Menari. Ha. Hey, ha. Hey, ha. Ha. Hey. Yuk nyanyi sama-sama. Hidup ini, go. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan gentar. Bersama Yesus, lagi saudara. Hidup ini, come on, hey. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut. Bersama siapa? Siap, angkat jempolnya joget. Yang penting ada Tuhan Yesus.
Semuanya beres kabeh. Yang penting beres kabeh, saudara. Haleluya, haleluya. Yuk nyanyi lagi pujian ini sama-sama. Kita belajar pujian ini. Katakan, hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut. Bersama siapa? Sekali lagi saudara, hidup ini, come on. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Angkat jempolnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Hey. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Sebentar Bapak Ibu, saya mau tanya, yang datang tidak punya masalah angkat tangan. Semua punya masalah ya? Bilang begini Bapak Ibu, tenang, bilang begini kiri kanan. Gak apa-apa kamu punya masalah bro, yang penting ada Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan, bro sis, gak apa-apa kamu punya masalah, yang penting ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Bilang kiri kananmu, beres kabeh bro. Amin. Yang penting ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting asik ada. Hey, hey. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus kan. Beres kabeh. Musik memuji Tuhan, angkat tangan. Kurang keras. Lagi. Dua tangan, let's go. Asik. Katakan yang penting ada. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting dahsyat ada. Hey. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Tuhan. Angkat jempolnya, let's go. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Yeah, hey. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Semuanya beres kabeh. Angkat suaramu kanan. Beres kabeh. Sama-sama. Beres kabeh. Sorakan haleluya. Yang percaya ada Yesus dengan kita, katakan amin. Yang percaya dalam setiap masalahmu ada Yesus, katakan amin. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tenangkan hati, nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati kasih sayang Tuhan. Yes Lord. kasih-Mu padaku. Sungguh ku bersyukur
buat karyamu yang ajaib. Cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Haleluya, ku memuji namamu. Haleluya, Yesus kau termanis. Haleluya, ku memuji namamu. Haleluya, Yesus kau termanis. Ku cinta kau Yesus dengan segenap hatiku. Tiada yang melebihi kasih-Mu padaku. Sungguh ku bersyukur buat karya-Mu yang ajaib. Cintaku kepadamu sepanjang umur. Mari angkat tanganmu saudara, sing haleluya. Haleluya, ku memuji namamu. Yesus kau termanis, sing haleluya. Haleluya, ku memuji namamu. Haleluya, Yesus kau termanis, sing haleluya. Haleluya, ku memuji namamu. Haleluya, Yesus kau termanis, sing haleluya. Haleluya, ku memuji namamu. Haleluya, Yesus kau termanis. Kami cinta padamu Tuhan. Ku cinta kau Yesus dengan segenap hatiku. Tiada yang melebihi kasih-Mu padaku. Kami bersyukur, sungguh bersyukur, amin, buat karya-Mu yang ajaib. Cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Sekali lagi, cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Oh, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih buat kasih-Mu. Kasih yang membebaskan kami, kasih yang menebus kami. Di atas kayu salib Kau tebus kami. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, pandang Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh,
kedahsyatan bagimu, kejayaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesus, Yesus, oh, oh, oh. Tak ada yang sepertimu di alam semesta ini, yang sanggup menebus kami dengan darah yang mahal. Cuma Yesus Tuhan, cuma Yesus yang sanggup menebus kami, mengangkat kami dari lumpur dosa. Cuma Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Mulai bermazmur, mulai menyembah, mulai renungkan kebaikan Tuhan. Mulai bermazmur, mulai memuji. Yesua Amasia, Yesuslah Tuhan. Terdengar nyanyian baru, terdengar nyanyian baru dari tempat ini. Terdengar nyanyian baru dari ruangan ini. Pujilah namamu, firman yang hidup yang kami akan dengar, firman yang menyembuhkan kami ada di sini, yang menebus kami dengan darah yang mahal ada di sini, yang menyembuhkan kami ada di sini, yang memulihkan kami ada di sini, yang mengangkat kami hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami serukan namamu dahsyat. Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah benteng perisaiku, anugerahmu
yang selalu mempesona kami. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu. Panggil nama yang dahsyat itu, saudara. Terindah di dalam hidupku. Saya rindu biar umat Tuhan saja sambil angkat tanganmu, pandang wajah Tuhan. Yesus. Anugerah-Mu Tuhan Yesus sungguh yang mempesona kami. Ini umat-Mu Tuhan semua mengangkat tangan, serukan nama-Mu. Tiada melebihi kasih-Mu Tuhan. Yes. Panggil nama yang dahsyat itu, saudara. We give you all the glory. Hallelujah. Di dalam hidupku. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Perisaiku. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah yang terindah dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami nyanyikan lewat mulut kami ini sungguh-sungguh terperagakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pengakuan kami di ruangan ini karena Engkau yang terindah dalam hidup kami dilihat melalui perbuatan kami, Tuhan. Bapa, kami mengasihi Engkau. Itulah sebabnya siang ini kami ada di tempat ini. Kami butuh nasihat-Mu. Kami butuh teguran-Mu. Kami butuh tuntunan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menuntun kami, yang dapat menolong kami dalam kami menjadi pemenang terhadap setiap persoalan hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk menjadi seorang murid duduk diam mendengarkan nasihat-Mu siang ini. Sehingga sebentar ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sesuatu dari Tuhan. Dan kami tahu sesuatu itu sungguh berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, selama bulan Februari ini tema khotbah kita di GBI Puri Indah adalah tentang kedewasaan rohani, buah-buah yang kita hasilkan dari kehidupan rohani kita. Jadi siang ini saya bicara soal pertumbuhan karakter. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam kekristenan,
pertumbuhan rohani seseorang hampir selalu, saya jumpai hampir selalu dikonotasikan, diparalelkan, dipersonifikasikan seperti pertumbuhan pohon yang menghasilkan buah. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi tolok ukur pertumbuhan karakter orang percaya selalu diparalelkan dengan pohon yang menghasilkan buah. Berulang-ulang Alkitab tulis itu. Tuhan Yesus bilang ranting atau pohon yang tidak berbuah akan dikerat, akan dipotong. Tetapi ranting yang berbuah dia dikasih pupuk supaya buahnya tambah lebat. Ranting yang tidak menghasilkan buah. Ini ranting yang terhubung dengan pohon gak Bapak Ibu? Terhubung. Ini berarti ada orang Kristen, ada yang rantingnya sama-sama terhubung dengan pohon anggur. Ada yang menghasilkan buah, ada yang tidak. Dulu kan pikiran simpel kita kan, oh yang tidak menghasilkan buah itu ranting yang dikerat, dipotong, dibuang dalam nyala api, orang non-Kristen gitu. Ini sama-sama terhubung dengan pohon loh Bapak Ibu. Nih ya, saya kasih beberapa contoh dalam Alkitab. Di Matius 3 ayat 8 Yesus bilang, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yesus sedang menegur orang Farisi yang mau dibaptis. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi pertumbuhan karakter orang percaya itu selalu diparalelkan dengan buah. Di Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya, buah lagi. Ini soal pertumbuhan karakter. Di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah lagi. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini soal buah roh. Buah lagi yang keluar Bapak Ibu Saudara. Jadi pertumbuhan rohani atau kedewasaan kita sebagai orang percaya selalu diparalelkan atau dipersonifikasi dengan buah. Pertanyaannya, mengapa Alkitab tidak menggunakan idiom yang lain? Kenapa pakai buah? Dari perjanjian lama saya periksa sampai perjanjian baru. Kalau bicara pertumbuhan rohani hampir selalu buah. Kok nggak pakai yang lain? Pasti ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa diidiomkan pohon yang menghasilkan buah? Pertumbuhan itu kan gak mesti harus pohon. Kenapa gak pakai domba gitu? Misalnya gitu. Kenapa gak pakai manusia aja langsung? Tapi unik sekali kalau bicara soal pertumbuhan rohani, Alkitab pakai idiom pohon yang menghasilkan buah. Apakah ini kebetulan? Saya tuh nanya terus sama Tuhan. Tuhan ini kebetulan gak? Bapak Ibu kalau kita belajar teologi, kita akan mengenal ada 6 sifat kanonik sola scriptura Alkitab. Salah satunya adalah inerensi Alkitab. Alkitab itu tidak memiliki kesalahan. Salah ketik bisa, tetapi tidak mengalami kesalahan. Itu inerensi Alkitab. Ada lagi infallibility Alkitab. Alkitab dapat dipercaya sebagai kebenaran Allah. Jadi ada beberapa sifat kanonik Alkitab yang saya sebutkan cuma 2 tadi. Ini cukup memberikan sebuah bukti bahwa kalau Alkitab pakai idiom buah itu tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Jadi benar adanya. Melalui sifat Alkitab ini kita yakin Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan tidak mungkin salah. Jadi kalau Alkitab menggunakan idiom pohon yang menghasilkan buah dalam hal pertumbuhan karakter seseorang, ini adalah benar adanya dan tidak mungkin keliru. Lalu saya tanya lagi, mengapa buah? Pohon itu kan unsurnya banyak. Ada akar, ada batang, ada dahan, ada daun. Kenapa buah? Kenapa nggak pakai akar? Akar kan kuat, berakar makin kuat. Iman makin kuat, bertumbuh makin kuat. Kok nggak pakai akar? Kenapa pakai buah? Bapak Ibu Saudara, buah adalah tujuan akhir dari seseorang nanam pohon. Katakan amin.
Kita nanam pohon tuh pasti yang ditunggu buah. Ada nggak orang nanam pohon di pekarangan rumahnya, lalu ditanya, Ci, kenapa nanam pohon? Oh iya, saya kepingin nanti kalau pohonnya udah lebat, daun-daunnya gugur, saya tuh pingin nyapu halaman gitu. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Orang nanam pohon pasti yang ditunggu buah. Sesuatu yang paling dinantikan dalam hidup kekristenan kita adalah perubahan karakter kita yang dikonotasikan atau diidiomkan sebagai buah untuk dinikmati. Ingat, buah itu untuk dinikmati. Bukan untuk dipajang, bukan untuk dilihat supaya dibagus lalu dipuji-puji orang, enggak. Buah itu untuk dinikmati. Nah, kita lihat apa sih maksudnya buah? Tolong slide kedua, tolong. Buah dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani itu karpos. Fruit dalam bahasa Inggris. Buah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah buah dari pohon itu sendiri. Ini pengertian hurufiahnya. Yang kedua adalah buah pinggang atau bicara soal keturunan. Tuhan Yesus bilang dari buahnya kamu tahu kualitas pohonnya, kamu tahu asalnya, kamu tahu pengajarannya. Ini bicara soal keturunan. Bisa, karpos itu bisa mengacu kepada keturunan. Kemudian buah juga bicara soal keuntungan, laba atau hasil dari sebuah perbuatan yang kita lakukan. Pengertian lain buah yang saya mau dalami adalah yang saya kasih tebal itu. Yang saya kasih garis, yang saya kasih huruf lebih besar. Pujian yang dipersembahkan atau pengagungan kita kepada Allah sebagai wujud syukur. Itu buah. Itu karpos. Next slide tolong. Praises, pujian, penyembahan. Jadi bukan nyanyi loh. Kalau nyanyi sebagian kita sedih. Saya juga gak bisa nyanyi. Sedihlah kita gak bisa memberi, tidak bisa memberi rasa syukur kepada Tuhan. Ini pujian ini bukan nyanyi. Bukan lagu, nada itu bukan. Tetapi sebuah penyembahan kita kepada Allah, praises, which are presented to God as a thankful offering. Jadi puji-pujian berupa pengagungan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan syukur kita lewat tindakan. Itu karpos, itu buah. Buah adalah sebuah puji-pujian atau wujud syukur kita berupa pengagungan yang kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan syukur kita dalam tindakan atau perbuatan sehingga Allah menikmati. Saya tadi bilang buah bukan cuma untuk dilihat, tetapi dinikmati. Itu buah, itu karpos. Buah karakter adalah wujud dari pengagungan kita kepada Allah sebagai persembahan syukur kita kepada Dia. Itu buah. Nah, seberapa kita berbuah itu masalahnya Bapak Ibu. Seberapa sering kita menyatakan memberi nilai tinggi atau mengagungkan Allah sebagai persembahan syukur kita yang kita wujud nyatakan lewat tindakan. Tindakan apa sih? Nanti kita nyampe, tindakan ketaatan. Belajar dari karakteristik buah. Jadi buah itu punya beberapa karakteristik. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, buah itu dipetik harus tepat waktu. Buah itu harus dipetik pada timing yang tepat. Tidak boleh belum matang buah itu dipetik. Pahit pasti, ada getahnya, gak enak. Atau buah dipetik waktu dia udah busuk, dia belum jatuh. Lalu Anda petik, busuk, basi, dan mendatangkan penyakit. Jadi buah itu dipetik dari pohonnya untuk dinikmati harus pada timing yang tepat. Filosofi timing yang tepat ini bisa menuntun kita bahwa buah hidup yang kita hasilkan harus tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar Tuhan diagungkan sebagai persembahan syukur kita kepada Dia. Itu karpos, beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi Anda kalau nanam anggur belum matang, Anda petik, Anda makan, asam, gak enak. Udah busuk, Anda petik, makan gak enak juga. Ini bisa bicara soal kalau kita berbuat sesuatu
berbuah itu harus tepat timing, tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, tepat seperti kehendak Tuhan. Contoh, buah kebaikan misalnya. Buah kebaikan tuh harus timing tepat. Kalau timingnya keliru, orang yang nerima kebaikan Anda bisa salah menanggapi. Tumben dia baik sama gua, ada apa ya? Pasti ada maunya nih. Wah, pasti naksir sama gua nih kalau dia masih single. Kalau tidak tepat sasaran, Anda melakukan sesuatu, orang bisa curiga. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu tepat sasaran, tepat waktu, tepat seperti kehendak Tuhan, dia akan dinikmati oleh orang yang menerima kebaikan Anda itu. Kapan Pak timing yang tepat Pak? Seperti kehendak Tuhan, itu timing yang paling tepat. Contoh misalnya Anda berbuah kesabaran. Itu harus terjadi pada timingnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan kesabaran kondisional sesuai dengan mood kita. Kita tuh sering pakai mood kita. Kita bisa sabar kepada misalnya kepada pimpinan di kantor. Kalau dia ngomel-ngomelin kita, kita bisa tuh kontrol sabar kita. Karena setiap akhir bulan kita butuh dia gitu. Tapi kepada office boy gimana? Bisa nggak kita? Jadi ini namanya buah kondisional. Kesabaran yang terkondisi oleh keadaan. Ini bukan timingnya Tuhan. Kesabaran, buah kesabaran adalah kita mau taat pada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita sabar, kita harus sabar. Dan Tuhan tidak pernah nyuruh kita untuk tidak sabar. Makanya orang yang tidak sabar itu orang yang hidup tidak sesuai kehendak Tuhan. Tadi kan ditanya oleh Bang Tesar, WL kita yang luar biasa itu. Siapa yang tidak punya masalah? Coba angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan, semua punya masalah. Lalu kita butuh apa? Kesabaran menantikan timingnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari filosofi buah. Tolong ditampilkan lagi. Buah dinikmati oleh pihak lain, bukan oleh pohon. Pohon pernah nggak nikmati buahnya? Ada nggak pohon yang dia menikmati buahnya sendiri? Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi buah rohani atau karakter yang dihasilkan dari diri kita harus dapat dinikmati oleh orang lain. Bukan diri kita sendiri yang menikmati. Suka ada orang bangga kalau dia bisa nolong orang. Lalu dia dipuji, diumumkan terus dia bangga. Itu bukan buah. Karena buah yang benar itu tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri. Tetapi dia dinikmati oleh pihak lain. Akar memberi makan sehat kepada pohon agar menghasilkan buah yang baik. Lalu buah itu dinikmati oleh orang lain, bukan oleh pohon itu sendiri. Dan saya coba cari di internet, saya cari di Google. Tadi malam atau tadi pagi. Saya belum menemukan pakai keyword buah. Pohon menikmati buahnya sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Mbah Google juga belum menemukan, apalagi saya gitu kan. Tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri. Jadi belum pernah ada di dunia ini pohon yang dapat menikmati buahnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa buah karakter kita yang kita hasilkan, yang kita upayakan, bukan untuk dinikmati oleh diri kita sendiri, tetapi oleh orang lain. Ini unik loh Bapak Ibu Saudara. Buah roh yang benar adalah hasil dari pertumbuhan rohani kita yang harus dinikmati oleh orang lain sebagai wujud persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat tindakan ketaatan pada kehendak Tuhan. Misal contoh Anda berbuah kesabaran. Anda diperlakukan tidak adil sama orang. Anda disakiti oleh orang yang statusnya lebih rendah. Tadi kan saya kasih contoh kalau pimpinan mah kita udahlah meremata lah gitu. Kan kalau peraturan di perusahaan suka ada dua aturan. Satu, pimpinan tidak pernah salah. Dua, kalau pimpinan salah kembali ke nomor satu. Kan suka begitu kan ya. Di perusahaan suka begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa maklumi kalau pimpinan kita salah gitu. Kita bisa sabar. Tapi bagaimana dengan kita dilukai oleh orang yang statusnya lebih rendah? Yang dia bergantung hidup sama kita.
Driver misalnya yang paling dekat, pembantu rumah tangga misalnya. Atau mungkin keluarga besar yang status ekonominya di bawah. Atau mungkin sama pasangan hidupmu. Apakah kita bisa melakukan atau kita berbuah kesabaran seperti yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau kayak apa, Pak? Yang Tuhan mau itu kita memiliki kesabaran mengampuni kesalahan orang tanpa syarat. 70 kali 7 kali. Ketika Petrus berkata, Tuhan berapa kalikah kami harus mengampuni kesalahan sesama kami? Kata Tuhan, 7 kali kah Tuhan? Kata Petrus. Tuhan bilang, enggak Petrus, enggak 7 kali. 70 kali 7 kali artinya tak terhingga. Itulah batas kesabaran, buah kesabaran kita adalah tanpa batas. Pak nggak sanggup. Saya juga tahu. Saya juga nggak sanggup. Tuhan juga tahu kita nggak sanggup. Makanya dia kirim Roh Kudus. Kita suka lupa mengoptimalkan fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah namanya buah. Anda bisa sabar, diperlakukan gak adil pun Anda sabar. Malah Tuhan Yesus perintahkan apa? Kasihi mertuamu. Musuh, mertua itu bukan musuh Bapak Ibu. Tapi banyak orang memusuhi mertua. Padahal mertua bukan musuh. Yesus mengajarkan kasih musuh. Dan berdoa bagi orang yang nyebelin. Kita seringnya suka lupa ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau motivasi tidak membalas karena takut, karena dia lebih kuat, karena dia lebih berkuasa, karena kita lebih lemah, ini bukan buah. Ini bukan buah Bapak Ibu Saudara. Anda kalau sabar diperlakukan tidak adil, orang yang memperlakukan Anda tidak adil menikmati nggak? Seneng nggak dia? Bego ya tuh orang. Gua perlakukan begini dia nggak marah. Wah dasar. Dia seneng loh. Dia menikmati loh. Padahal dia nggak tahu bahwa Anda sedang berbuah kesabaran loh. Itu filosofi Bapak Ibu Saudara. Filosofi pohon itu begitu. Jadi kalau Anda punya motivasi tidak membalas karena orang lain itu lebih kuat, karena dia lebih kaya, karena dia punya backingan banyak aparat, lalu Anda tak berdaya, lalu Anda bersabar, itu bukan buah. Itu bukan perbuatan ketaatan, tapi itu kefefet namanya, kepepet. Udah tak berdaya bohwat, ya udah. Lupain aja, tapi dongkol dalam hati, tidak mengampuni, simpen kepahitan. Tidak simpen kekecewaan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya baru-baru ini waktu liburan akhir tahun tuh saya baca buku. Saya baru ngeh loh, walaupun sebenarnya bukan barang baru, tapi buat saya barang baru. Anda rasa Anda nggak punya musuh. Anda rasa hidup langsam, baik, Anda senang, keluarga bahagia. Tapi dari hal-hal kecil Anda kecewa. Diperlakukan, mungkin dibentak sedikit oleh mertua, Anda mulai simpen kekecewaan, gak diberesin. 3 hari, 4 hari kemudian dibentak lagi. Terus Anda gak beresin, diemin, udah lupain. Kemudian Anda diomongin, Anda diem. Ini dia bisa numpuk Bapak Ibu, walaupun ini bukan hal major. Dia bisa numpuk, sampai suatu hari dia bermanifestasi. Dampaknya apa? Insomnia, gak bisa tidur. Itu dampaknya mengganggu jiwa seseorang. Enggak, aku gak punya musuh kok. Enggak. Cobalah masuk ruang tertutup, berdoa sama Tuhan, suruh Tuhan tunjukkan siapa. Kekecewaan apa yang masih ada dalam diri Anda, pasti Tuhan tunjukkan. Jadi jangan main-main dengan hal-hal kecil. Dia bisa numpuk, suatu hari dia bisa bermanifestasi. Anda jadi gak bisa tidur malam, tengah malam kebangun, gak bisa tidur lagi, baru tidur kebangun, baru bangun ketiduran, kebangunan lagi gitu. Akhirnya tidur cuma berapa jam. Lama-lama Anda jadi kurus. Berat badanmu turun, nyerang tubuh fisik dan lain sebagainya.
Padahal keluargamu bahagia. Bisnis juga lancar. Biasanya orang stres kan karena bangkrut gitu. Bisnis juga lancar. Keluarga bahagia, anak sehat tapi kok nggak bisa tidur. Dulu saya punya teman di Bandung tuh begitu. Dia periksa ke dokter. Jadi dia simpen kekecewaan yang sebenarnya hal-hal minor tapi dia simpen. Di jalan dipepet orang terus Anda kesel gitu. Anda simpen gitu. Nggak diberesin tiap hari. Makanya pentingnya kita saat teduh pagi dan malam tuh itu Bapak Ibu. Pemberesan. Diberesin sama Tuhan, aku mau buang semua kecewa. Aku mau masukkan firman-Mu dalam pikiranku. Anda tahu gelas, kalau diisi lumpur sepertiga, lalu Anda isi dengan air yang jernih. Nanti lama-lama lumpur itu akan jadi jernih, dia akan keluar dengan sendirinya. Karena banyaknya air putih, air jernih yang Anda masukkan. Begitu pula dengan bejana hati kita. Masukkan firman sebanyak mungkin. Nanti sampah-sampah itu akan keluar Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga kita belajar dari filosofi pohon. Pohon itu kalau dia menghasilkan buah, dia tuh harus dilukai Bapak Ibu. Pernah lihat orang panen apel, panen anggur di kebun? Dia bawa apa? Bawa apa ini? Sumpit. Sumpit mah sincia, ini gunting. Dia bawa gunting. Dia melukai pohonnya. Pohon itu terluka baru buahnya bisa dinikmati. Kalau pohon itu tidak dilukai, buahnya selamanya tidak bisa dinikmati. Bapak Ibu, ini bisa memberi sebuah personifikasi kepada kita. Berbuah yang benar itu kita sakit. Tapi orang lain menikmati. Anda bersabar sama orang. Anda tidak balas kejahatan. Anda malah berdoa. Anda pasti nangis di hadapan Tuhan. Anda bisa nangis terseduh-seduh karena luka batin. Tuhan, aku mengampuni, Anda sebut namanya dalam doa pribadimu. Pasti Anda nangis. Ini mendoakan orang yang menganiaya kita secara sungguh-sungguh. Pasti. Tapi ingat, Tuhan berjanji. Tuhan akan membalut luka batin kita dengan kuasa darahnya. Dan dia akan memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan menjadi milik kita. Ini yang harus kita kejar Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tidak bersedia terluka atau dilukai oleh karena kebenaran. Oleh karena Anda tidak berbuat salah. Anda tidak bersedia dilukai. Orang demikian belum bisa disebut berbuah karakter seperti Kristus. Kristus dilukai sampai dibunuh. Bukan salahnya dia loh. Jadi kalau kita mau berbuah karakter Kristus, kita harus rela dilukai. Walaupun kita nggak salah. Dalam kehidupan ini banyak sekali kita sering ketemu hal-hal seperti itu. Kalau filosofi orang dunia, jangan coba-coba ganggu aku. Aku nggak akan berbuat apa-apa kalau aku nggak diganggu. Tapi kalau dia ganggu, aku bisa lebih jahat dari dia. Itu orang dunia begitu. Tapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu buah karakter yang benar, Bapak Ibu Saudara. Jangan heran kalau ada orang-orang yang membuat kita terluka padahal kita tidak melakukan sesuatu yang menyakiti dia. Nggak usah heran. Pak, saya nggak ngapa-ngapain Pak. Kenapa saya? Nggak usah heran, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah peragakan itu kok. Kita udah puluhan tahun jadi Kristen kok kita masih heran gitu. Kecuali Anda berbuat salah, Anda dilukai balik. Tapi kalau Anda tidak berbuat salah, Anda dilukai, Anda disakiti, Anda difitnah, Anda ditipu. Ya tidak usah heran, memang orang percaya kalau mau menghasilkan buah harus supaya bisa dinikmati oleh pihak lain. Buah pohon itu harus dilukai. Misalnya berbuah kebaikan misalnya. Kadang kita tuh lagi pas-pasan bisa aja Tuhan izinkan ada orang yang datang membutuhkan. Kita sendiri lagi pas-pasan. Nah itu pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Pilihan ada di tangan kita. Sakit Pak, kalau saya tolong Pak, saya juga pas-pasan Pak. Tapi masih bisa nggak? Ada space nggak nolong? Tanya sama Tuhan. Tuhan ini Tuhan kirim atau siapa yang kirim nih Tuhan gitu. Kalau benar itu Tuhan yang kirim. Aduh Bapak Ibu betapa indahnya hidup kita. Kita bisa buat orang menikmati. Sementara kita terluka.
Karena kita harus mengurangi budget kita, anggaran bulanan misalnya. Karena kita nolong orang. Betapa bahagianya hidup orang Kristen yang demikian. Benar. Tapi Anda cek dulu ini, Tuhan kirim atau bukan. Ada orang yang bisa tolong orang banyak. Lalu dia senang, dia bahagia. Dan dia menikmati pujian dari orang yang ditolongnya. Itu bukan buah namanya. Sebab dia menikmati apa yang dia lakukan. Alkitab yang saya baca berkata, kalau tangan kanan engkau berbuat sesuatu, tangan kiri pun gak boleh tahu. Oh, ini diumumkan sampai satu kampung tahu. Lalu dia dipuji-puji orang. Dan dia senang. Itu bukan buah Bapak Ibu Saudara. Ini bisa dua hal yang membuat dia senang. Satu, dia berbuat baik karena ada tujuan tertentu. Supaya namanya terkenal. Supaya nyalek dipilih, bisa juga gitu. Supaya nama yayasannya makin besar, bisa. Di mana-mana ada nama yayasannya. Supaya orang tahu dia kaya. Supaya orang tahu dia donatur gitu. Jadi dia memiliki kepuasan tersendiri. Ada yang begitu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah dia berbuat baik kepada seseorang pakai tangan orang lain. Jadi dia jadi calo gitu. Dia bikin proposal, dia kasih ke pengusaha, pengusaha kasih duit, lalu dia salurkan ke orang yang membutuhkan. Bukan dari tangan dia sendiri gitu, dari orang lain. Jadi bisa ada dua kemungkinan. Itu bukan buah. Buah yang benar kita pasti terluka. Anda siap terluka Bapak Ibu? Anda siap berbuah untuk Kristus? Buah roh yang benar pasti membuat kita terluka, membuat kita nggak nyaman, membuat kita dongkol. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan, pasti itu. Kalau ada orang katanya berbuah roh dan dia senang dengan buahnya sendiri, apalagi dia menikmati, pasti bukan buah roh itu. Pasti itu bukan buah roh. Saat kita berdoa untuk orang yang melukai kita Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, pasti batin kita berontak. Pasti tambah luka. Kita dilukai orang nih. Yang melukai kita tuh bukan orang jauh, orang dekat. Kita terluka. Waktu kita berdoa kita mau melepaskan pengampunan, Tuhan korek luka kita tuh. Borok-boroknya dikorek, makin terluka, makin sakit. Tapi kita sembuh. Tapi kita sembuh Bapak Ibu Saudara. Batin kita yang terluka itu, seperti pohon yang dilukai itu, akan dibalut oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dulu ada orang berkata, Pak saya gak ngerti Pak, suami saya Pak punya simpanan yang lain Pak gitu. Bagus dong Bu punya simpanan yang lain, di bank mana? Sekarang simpanannya di bank mana? Bukan itu Pak katanya. Dia punya wanita lain Pak katanya. Saya bilang Bu jangan dibalas. Kalau ibu balas, ibu sama konyolnya dengan suami. Terus saya mesti bagaimana? Kasihi musuhmu. Suami ibu masih mencintai? Iya. Ibu menganggap dia musuh? Tidak Pak, kasihi. Dan berdoa kepada dia, peperangan rohani. Sebab pikiran dia, rohaninya tertutup, terhalang oleh kuasa gelap. Itu yang harus ibu perangi. Bukan suami ibu yang dibenci. Udah berapa tahun menikah? Udah 15 tahun. 15 tahun ibu gak ngerti suami ibu. Saya ketemu aja belum pernah kok ibu tanya saya gitu. Kan kadang-kadang ada orang lebay-lebay, saya gak ngerti Pak, tolong Pak suami saya. Loh kita kenal aja enggak, dia udah 15 tahun nikah gitu. Bapak Ibu Saudara, next slide tolong. Anda boleh foto ini, quote ini. Kalau enggak Anda boleh bawa pulang, boleh foto bawa pulang. Kalau enggak Anda boleh masuk ke Instagram saya, ambil di situ. Orang Kristen yang tidak bersedia dilukai seizin Tuhan adalah orang Kristen yang belum menghasilkan buah karakter Kristus. Sebab buah hanya dapat dinikmati oleh pihak lain ketika pohon itu dilukai karena buah itu dipetik. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi kalau berjauhan gak bisa saling najamin Bapak Ibu. Dia tuh harus bersentuhan, bergesek baru bisa tajam. Jadi jangan pernah Anda berkata, saya tidak mengerti kenapa orang-orang dekat saya justru melukai diri saya. Supaya kita tajam. Kalau orang-orang yang kita gak kenal melukai kita gak bisa tajam Bapak Ibu.
Yang meroses kita itu orang-orang dekat. Supaya bergesekan. Supaya kita jadi tajam, kita jadi mulia di hadapan Tuhan. Dan kita menghasilkan karakter di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebagai penutup, tolong ke slide berikutnya. Sebagai penutup. Dalam Galatia 6, buah roh yang paling pertama itu ditaruh adalah kasih. Bukan yang lain. Kasih dengan kasihan itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Kasih itu compassion. Kalau kasih adalah perbuatan kepada sesama manusia berdasarkan atau sesuai dengan perintah Tuhan. Itu kasih. Makanya Yesus itu kalau lihat orang kecil, orang lemah, orang susah, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih harusnya. Kalau Alkitab bahasa Indonesia ada an-nya, kasihan. Itu dua hal yang berbeda. Saya udah cek bahasa aslinya. Yesus itu tergerak oleh belas kasih, bukan belas kasihan. Belas kasih. Sebab kasihan adalah perbuatan kepada sesama manusia berdasarkan rasa. Anda kalau berbuat baik kepada seseorang karena kasihan, suatu hari saya pastikan Anda kecewa. Dasar orang gak tahu diri, udah ditolong, udah dibantu. Dulu begini, itu karena belas kasihan. Tapi kalau karena kasih, Anda gak pernah nuntut lagi. Apa itu kasih? Next slide, sebagai slide terakhir. 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Katakan amin. Jadi apapun yang kita lakukan untuk sesama sesuai dengan perintah Tuhan, itulah kasih. Kalau dasar Anda berbuat sesuatu untuk sesama, dasarnya kasih, Anda tidak pernah kecewa, tidak pernah marah, tidak pernah nyesal. Karena Anda mau taat pada perintah Tuhan, bukan mau nyenengin manusia itu. Jadi kalau dia tidak balas budi, dia gak tahu diri, udah terserah. Urusanku sama Tuhan. Aku melakukannya untuk Tuhan gitu. Jadi mulai sekarang dirubah Bapak Ibu Saudara. Mulai sekarang dirubah. Satu ayat terakhir boleh, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jangan sibuk ambil bagian pelayanan kalau engkau nggak beberes dengan saudaramu. Anda harus beberes dulu dengan saudaramu. Jangan sibuk kelihatan seperti malaikat padahal Anda nggak teguran dengan saudaramu. Gara-gara harta warisan berapa puluh tahun yang lalu. Masih belum beres, masih ribut. Pendusta. Alkitab yang ngomong bukan saya Bapak Ibu. Saya pun periksa diri saya. Di bagian lain di surat Ibrani disebut bapak segala dusta itu iblis. Jadi kalau ada orang yang masih simpan kepahitan, tidak mengampuni, kekecewaan, tidak dibereskan. Di hadapan Allah tuh pendusta. Sekalipun dia pendeta. Apalagi jemaat gitu. Saya slide terakhir sebagai kesimpulan bawa pulang. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan sesama. Baru kamu bisa berdamai dengan Tuhan secara benar. Baru kamu bisa menghasilkan karpos, puji-pujian berupa pengagungan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan syukur kita kepada Dia. Lewat tindakan nyata sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan siang ini. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman siang hari ini Tuhan. Kami sungguh ingin firman ini tertanam dalam loh hati setiap kami. Sehingga kami mampu menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami oleh kuasa roh-Mu yang kudus Tuhan. Supaya kami dapat melakukan ini tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami. Agar firman ini sungguh-sungguh kami pahami lebih dalam. Tuhan beri penjelasan lebih dalam. Sehingga firman ini sungguh-sungguh terperagakan dalam kehidupan kami.
Amin. Hai Church, berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Segala pujian Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia dalam ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival, House of Blessing. Kami mengajak saudara untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan yang mempersatukan. Hai wanita-wanita Tuhan, mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan mengalami lawatannya dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4 Zona Merah. Jangan lupa, ajak teman-teman, sahabat, atau keluarga wanita Anda untuk bergabung dalam ibadah ini. Shalom saudara, saya mengajak kita semua untuk bisa hadir dalam acara Jakarta Prophetic Gathering 2025 dengan tema Preparing for the Upcoming Harvest and Glory. 1 hari penuh kita akan di-equip, mendengarkan suara Tuhan, dan diperlengkapi untuk siap menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman dan mempersiapkan gereja-gereja lokal untuk menerima kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Saya sungguh percaya tuaiannya begitu banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu saya berharap 1 hari ini adalah sebuah panggilan, wake up call untuk gereja-gereja lokal boleh berkolaborasi menerima visi Tuhan yang besar buat kota kita dan juga untuk bangsa kita Indonesia. Mari siapkan waktu saudara pada hari Selasa 18 Februari 2025 dari pagi sampai malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Gideon, ini adalah istri saya Tracy. Halo, saya Christine. Dan saya Ray. Satu poin penting dari Parenting Project ini yang sangat memberkati kami adalah di mana kedua orang tua itu harus hadir dalam pertumbuhan kehidupan anak-anak. Dari Parenting Project ini juga belajar bahwa kita sebagai orang tua itu harus sepakat ya, sebagai suami dan istri harus sepakat dalam membesarkan anak-anak, mulai dari sepakat membangun hubungan bersama-sama dengan Tuhan, membangun mesbah keluarga. Kami berdua mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk bisa join Parenting Project, di mana kami bisa belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi putra-putri kami. Dan yang kami berharap dari Parenting Project ini, kami bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak kami, lewat perbuatan kami, lewat panutan dari kami, mereka juga dapat melihat Kristus ada di dalam keluarga kami, sehingga mereka pun bisa bertumbuh dengan baik dan di dalam Tuhan sampai mereka dewasa. Jadi kami berdoa agar Parenting Project ini bisa terus memberkati baik keluarga muda atau keluarga yang belum memiliki anak, yang akan memiliki anak, ataupun juga yang anaknya sudah besar. Kita percaya tetap sangat memberkati dan bisa membawa kita mendidik dan mendisiplinkan anak-anak kita sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan, anak-anak yang Tuhan titip kepada kita. The Parenting Project hadir kembali. Puri Intergen Church bekerjasama dengan Cahaya Bagi Negeri atau CBN akan mengadakan kembali 11 modul The Parenting Project batch kedua. Untuk setiap orang tua, daftarkan diri Anda segera agar dapat diperlengkapi untuk menjadi orang tua yang lebih baik dalam mendidik anak-anak saudara dengan cara kekristenan. Dengan dibagi menjadi 2 part, program part 1 akan dimulai 14 Februari sampai 16 Maret 2025 dengan 5 modul, dan part kedua akan dimulai 25 April sampai 1 Juni 2025 dengan 6 modul. Saudara dapat memilih 1 hari di setiap minggunya antara hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Hubungi nomor berikut atau datang ke Infodesk setelah ibadah ini selesai.
Hai teman-teman dewasa muda, kami dari komunitas Pathway mau mengajak teman-teman semua untuk join acara komunitas kami Sabtu 15 Februari jam 3 sore di Revival Hall Gedung House of Blessing dengan membahas topik yang menarik yaitu Dead Right yang akan mengupas tentang love, boundaries, and everything in between. Kami mengajak kalian semua untuk datang, it's gonna be awesome event dan kita sama-sama berfellowship, hangout bareng, semua yang muda kami undang untuk datang bersama. See you there. Praise and Worship Team Puri Intergen Church membuka audisi singers dan musicians bagi saudara yang memiliki bakat dalam bernyanyi, bermain keyboard, gitar, bass, drum, violin atau cello, saxophone atau trumpet, trombon, dan music programming atau composition, begitu juga sound engineer. Kami mengundang saudara untuk mengikuti audisi yang akan diadakan pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 pagi di House of Blessing. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Grace di 0819 5310 9620 atau kunjungi infodesk kami setelah ibadah selesai. Shalom Puri Intergen Church, DNA Music Academy membuka pendaftaran kembali bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, dan adik-adik yang rindu untuk memperlengkapi skill dalam bermusik dan melayani Tuhan. DNA Music Academy menyediakan 2 program, yaitu Worship Music dan Pop Contemporary Music. Kelas yang kami sediakan adalah privat, yaitu vokal, piano, drums, dan juga gitar. Bagi cool members atau jemaat tetap GBI Puri Indah, saudara akan mendapatkan free registration khusus pendaftaran sampai akhir bulan Februari 2025 ini. Tunggu apa lagi? Mari setiap generasi kita mengasah talenta kita bagi kemuliaan Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mendaftarkan diri saudara di counter setelah ibadah ini selesai. God bless you dan salam antar generasi. Demikian pengumuman dari kami. See you next week and God bless you. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini dengan berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Sebab itu jangan takut, jangan gentar, tetapi yakin dan percayalah. Apapun yang kau kerjakan dan kemana kakimu melangkah, ada Tuhan yang menyertai. Ada penjagaan, ada pembelaan, diberkati setiap keluarga demi keluarga, diberkati pekerjaan-pekerjaan, diberkati setiap kesehatan. Karena itu pulanglah dengan pernyataan yang sempurna daripada Tuhan, mulai daripada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang telah menerima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Happy blessed Sunday, God bless you all. Shalom.